Akhirnya kita menemukan spot yang kayaknya bagus. Udah bodo amat enggak anjir. Oh iya udah opening ya. Saya burung saya mau. Iya. Kali ini kita mau beli kerosong dulu. Jadi hari ini gue nge-vlog sama temen gue. Diam. Itu background suara lu semua nanti. Yuk, ikutin gue terus. Islam kan? Iya, alhamdulillah Pak. Gue gak tau ya, proses halal. Gue kadang kalau ngecek makanan di Sydney, kayak gue cek nih, kalau misalnya ngandung, lu deketan nih gitu kan. Kalau misalnya makanannya kayak ada coklat Cadbury gitu-gitu, nah itu gue cek dulu tuh coklatnya halal nggak gitu. Ini insya Allah ya. Gue nggak tahu. Iya. Gak ada MUI-nya, jadi udah. Bismillahirrahmanirrahim. Halal haram hantam. Lu sini perempuan. Lu yang gue wawancara masa mau gue makan mukbang sendiri. Sini. Lu suka ngopi gak sih? Suka banget. Gue gak suka ngopi. Gak suka. Gak terlalu suka gue ngopi-ngopi, gak biasa. Kok gue kayak abu-abu gitu ya, kayak orang Myanmar gue. Gak tahu. Emang gitu Neng, karena kan emang gak dasar. Gue tadi ini beli burung lagi. Nah, Ilusi. Kan namanya Banksia sih, Banksia kan nama suburb. Suburb di sini. Iya nggak sih Banksia? Nggak pernah dengar kayaknya. Adanya Bankstone. Banksia, ada Banksia. Itu ada isinya tau. Sebenarnya. Mah gue lapar. Sumpah. Bawa bekal kan? Bye. Ini harusnya ramen gitu nggak sih kayak lebih? Untuk part selanjutnya boleh subscribe dulu, jangan lupa subscribe lo pada nonton doang, nggak ada yang ini gue ngoceh, capek gue. Kita mau kemana? Ini rutenya kemana? Kita mau terjun ke Kita mau kemana sayang? Gue takut diculik. Jadi kita mau nggak tahu, pokoknya kita naik aja ferry. Kita mau kemana jalan? ferry. Ya kita mau nggak tahu lah, saya ikutin kita terus ya, kita mau nyari spot buat ngobrol gitu kan. Tapi kayak malah nyasar. Jadi ya gitu dulu deh ya. Nanti kita update lagi. Kenal. Gokil gila rumah-rumah di sini. Pengen nggak lo? Pengen dong. Akhirnya kita menemukan spot yang kayaknya bagus untuk diajak ngobrol ya. Lu diam dulu Neng, ngomong gue lagi ngomong. Ini kita nggak tahu di mana ya. Pokoknya kita kayak bisa buat ngobrol aja gitu. Kita mau duduk gitulah. Ancol nih Wak. Ancol nih. Ancol nih. Agak. Ini orang banget. Sana Wak. Banyak kerang ntar gue ini tusuk-tusuk. Lu harusnya beli itu apa? Boba kayak apa kayak kita. Iya makanya ntar kita makan lagi Wak. Udah kelas gue udah bodo amat, udah hancur-hancuran. Hai korang. So di video kali ini kita bakalan sesi podcast. Jangan opening lagi. Oh iya udah opening ya. Enggak kan ini part 2 anjing. Enggak langsung aja kayak oke sekarang kita ada di Yaudah. sini nih. Nah, gimana kalau
langsung aja. Setelah kita muter-muter ya, akhirnya kita udah dapet spot dan bintang tamu gua kali ini adalah kenal. So gue nggak ada mikrofon ya karena gue miskin. Karena $70 saya gue kayak nggak mau buang budget karena gue ada iPhone yang lain. BTW nih depan kita nih say, tuh seru nggak tuh? Kan kena lo. Dah lo masuk buruan. Ini kenapa kayak aku peta. Gue fluffy so. Ketawa lu nih perempuan. Mak saya sih jadinya. Lu dari mana? Asal lu dari mana sih? Gue orang Padang, cuman gue kebetulan tinggal di Jakarta. Terus kayak gue merantau ke sini dengan menggunakan working holiday visa. Belum ditanya. Lu dulu kuliah di mana? Gue dulu kuliah di Mustopo University di... Kenapa gue pakai bahasa Inggris sih? Di Universitas Mustopo di Senayan. Jakarta ya? Jakarta. S1 jurusan? S1 jurusan komunikasi, konsentrasinya PR. Oke. Lu dulu sempat kerja nggak tuh? Di Jakarta gue lihat lu sempat kerja kan? Berapa tahun lu kerja di Jakarta? Dari 2019 sampai 2022 ini berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun? 4 tahun. Berarti umur lu berapa sekarang? 25? 26 say. Oh. Kan lu bilang WHV. Batas WHV itu berapa tuh? Banyak yang nggak tahu nih. Banyak yang WHV soalnya. Oke. Kalau untuk WHV itu sebenarnya kan ada secondary-nya juga, tertiarnya juga. Jadi pokoknya untuk first year gitu. Lo buat ya nembus Australia dulu tuh. Minimal umur berapa tuh? Minimal umurnya itu maksimal ya, maksimal. Maksimal terakhir itu kalau nggak salah 29 atau 30. 29 atau 30. Ya. Dan itu bisa. Berarti kalau misalnya gua nih bulan depan 30 terus gue mau daftar WHV, gue masih bisa nggak? Masih bisa ya kalau 30. Masih bisa. Asal nggak 31 udah kelewat itu udah nggak bisa. Pokoknya misalnya nih mungkin kayak dari ulang tahun lo misalnya tanggal 30 September. Terus sedangkan dia bukanya di tanggal 1 Oktober gitu. Itu kayaknya udah nggak bisa. Tapi kalau dia bukanya tanggal 29 atau 30 mungkin bisa. Amannya umur 29 lah ya, mentok-mentok. Terus gimana? Lo sampai sini itu bulan apa sih? Gue nyampe sini bulan Juli. Juli ya. Berarti kita barengan saya sebenarnya. Bukan Mei. Nggak bareng itu namanya. Enggak, maksudnya nggak jauh-jauh gitu. Gue Mei nih, lo Juli kan? Iya, sebulan. Gue Mei akhir soalnya mau tengah-tengah lah. Sebulanan. Gitu. Terus lo kan gue lihat-lihat ya anak WHV tuh macam-macam gitu. Ada yang kayak make sure dapat kerja dulu terus baru berangkat, ada yang kayak berangkat dulu baru nyari kerja. Lo yang mana? Gue sebenarnya nggak masalah ya kalau kerja dulu apa enggak. Mungkin karena orang kan karena kebetulan emang gue mau daftar itu COVID. Ya bener kan, jadi kan tutup tuh 2 tahun gitu. Terus dan emang kalau seandainya emang yang nggak punya, misalnya ini emang nggak punya budget atau apa ya, emang lebih baik nyari kerja dulu terus nabung. Bentar. Berarti lo tuh visa granted sebelum Mei ini dong. Maksudnya lo pas COVID grantednya? Enggak. Jadi lo daftarnya setelah COVID. Setelah COVID karena mereka berarti baru buka lagi open yang baru ini ya, lo baru masuk. Hoki berarti lo. Nah, ngomong-ngomong masalah visa, lo berapa lama ngurus visa? Kalau kayak ada yang kayak lama banget, ada yang bentar, ada yang macam-macam. Sebenarnya kalau di WHV ini yang bikin lama tuh proses dari kayak nyiapin persiapan IELTS. Iya, bilang. Gue pikir kayak apa say? Jangan kita dudukin lagi. Enggak ada. Apa pindah? Udah. Enggak bau juga sih. Ya lo berapa lama prosesnya? Prosesnya itu sebenarnya yang bikin lama itu bukan di visanya, tapi lebih ke persiapan untuk dapetin surat rekomendasi. Kalau yang sekarang itu surat dukungan dari pemerintah Indonesia, surat dukungan WHV dari pemerintah Indonesia. Nah itu yang bikin lama sebenarnya. Jadi kalau cari informasi itu requirement-nya di mana tuh? Dirjen Imigrasi. Oh, ada di Dirjen Imigrasi semuanya. Gak usah nanya lengkap semua. Jadi kita di sini mau jelasin aja pengalaman sama details WHV ya. Kalau untuk persyaratan kalian bisa cek Dirjen Imigrasi gitu. Jadi setelah dapat rekomendasi Dirjen Imigrasi di Instagram Dirjen Imigrasi, di website imigrasi itu udah lengkap semua. Oke.
Terus berarti setelah dapat rekomendasi itu lo berapa lama nunggunya? Itu kalau untuk rekomendasi gue itu kalau nggak salah cuman sekitar 2 minggu, seminggu Di Jakarta? Di Jakarta. Cepet ya berarti? Lumayan dong. Cepet. Setelah dapat itu bisa apply visa? Setelah PRV? itu harus MCU dulu. MCU? Iya, medical check up. Medical check up. Habis dari medical check up 2 minggu lagi baru gue dapat grant visa. Oke, ya sama-sama. Tergantung case-nya juga ya biasanya ya. Gitu kan. Kalau gue juga waktu gue kan student visa. Nah, gue di sini waktu gue apply itu gue medical check up di Bali, abis itu gue sebulan. Granted-nya Sebulan. Ada teman gue yang 2 minggu. Jadi hoki kan ada yang sampai 2 bulan lebih. Kalau lu medical 3 bulan check up sampai emang apa? apa? Kayak cuman Biasa aja, cuma tes ngecek-ngecek. urin gitu apa? Iya, Badan tes gitu urin, ya. badan gitu. Kalau X-ray paru ada nggak? X-ray paru juga deh kayaknya. Juga ya? Sama. Berarti Iya, sama. sama. Karena di sini kan orang concern banget sama Sama. TBC kan. TBC ya. Jadi Harus cek dulu ya gitu kan. Nah, terus udah apply nih, udah dapet kan, lu udah sampai sini ya. Gimana nih? Betah nggak? Lu ketika sampai sini lu kayak culture shock, banyak culture shock atau lu biasa aja gitu? jadi Oh, maaf nih. Kalau menurut gue sih, gue nggak begitu berasa kalau gue kena culture shock ya. Culture shock. karena kan di Jakarta, Udah ya, jadi udah kayak oke, gitu. Cuman emang yang bikin agak ngerasa beda ya udah weathernya aja, kayak di sini kan dingin banget gitu kan. Oh, waktu lo awal ini ya winter juga ya, kayak gue juga sama. Jadi kayak Betul bisa nggak sih bergaya gitu kan, harus pakai mantel gitu. Gue suka yang dingin malah sebenarnya. Sama. Tapi gue nggak mau yang sampai salju. Beku gue nggak bisa ngapa-ngapain, say. Seru di awal doang. Jadi kayak walaupun dia masih bersalju nih, tapi kalau lu nggak tinggi kalau nggak tinggi juga nggak bakal dingin banget. Atau misalnya lu tinggi tapi saljunya nggak nyampe dulu, tapi itu udah berasa dingin banget gitu. Gak tau deh, gue gak pernah ngerasain salju, Neng. Lo tau gak culture shock gue apa? Di sini. Gue nyebrang jalan, Neng. Kayak gue telinga kok pada berhenti. Gue di Merrickville kan, gue mau ke Woolies. Nyebrang nih, kayak apa gitu kan, kayak kok nungguin gue spesial gitu, kayak apa nih. Ternyata emang gue ngeliat ada sign-nya ya. Kampung lo. Kalau gue sebenarnya kebantu sama sepupu gue. Sepupu lo di sini, lo punya terus saudara. Kayak, dan cowok gue karena di sini, jadi setiap kalau misalnya video call dia mau kemana, dia tuh selalu kayak ngasih tahu nih. Gitu. Jadi udah tahu gitu. Jadi apa nih? Baterai gue lowbat, say. Mohon maaf, kita percepat ya. Sesi ini kita percepat. Ya, jadi kayak gitu. Jadi nggak begitu berasa gitu. Kayak ternyata seperti ini gitu. Terus lo pas nyari kerja tuh, lo berapa lama tuh? Kan lo kesini dulu kan, lo bukannya nyari di Indo dulu, lo nyampe sini dulu kan baru lo nyari. Lo berapa lama? Dan menurut lo susah nggak nyari kerja di sini? Sebenarnya kalau lo pengen kerja ya kayak serabutan, kayak yang gak jelas gitu, bukan gak jelas sih, tapi lebih kayak nggak pakai skill lah ya, gitu kayak ya. lo bukan asal professional job. yang penting lo mau, yang penting lo niat, itu lo cepet, bisa iya, gitu ya. itu bisa cepet. Kayak housekeeping 2 gitu kan, minggu. waiters. Lo sendiri berapa? Besok langsung kerja ya? Besok langsung ya? kerja, saya gue langsung kayak sampai sini ya, gue langsung iseng tuh sorenya gue nyari kerja, besoknya gue dapet, enggak, gue sorenya dapet, besoknya gue kerja. Parah banget. Kayaknya 2 mingguan. Lu 2 mingguan ya? Karena lo nyarinya di waiters gitu, kan emang agak susah dikit. Gue lebih kayak biasanya kan butuh communication service, skill yang bener. lumayan gitu. Kayak gue sekarang pun di front of house juga sih gitu. Jadi emang harus butuh communication skillnya lumayan gitu, harus apa ya, lumayan bagus gitu. Jangan yang cuman bisa kerjain ini itu doang. Kalau lo housekeeping kan kayak bersih aja gitu kan, itu yang paling ada interaksi sama orang. Tapi itu starter pack sih, rata-rata orang housekeeping dulu biasanya sebelum ke mana-mana gitu, karena itu emang yang paling easy lah untuk dilakukan itu, dan bayarnya juga very enough. Oke, selesai. Terus menurut lo ya, ngomongin gaji nih, banyak nih yang nanya gajinya berapa kak, cukup gak gitu. Kalau gue pribadi ya, ini gue dulu ya, kalau gue kan
kerja kan gue nggak full ya, gue part time gitu masihan, dan sama casual di beberapa tempat. Jadi gue ngambil 40 jam, gue nggak nyampe gitu. Paling mentok-mentok kalau gue 35, kena potong teks lumayan ya Wak, gitu kan. Gede banget di sini. Iya, kalau gue bisa nge-cover biaya hidup gue dan kadang sisa gitu, paling nggak bisa nge-cover gitu. Cuman kan karena student nih sekarang boleh lebih dari 20 jam peraturannya sampai Juni. Iya, sampai Juni 2023. Jadi kita bebas gitu, kerja lo mau berapa jam aja terserah gitu. Tapi setelah itu ya cuma boleh 20 jam gitu. Nah, tapi kalau WHV ini jamnya terserah, cuman periode kerja di satu perusahaan itu ditentuin. Jadi cuma 6 bulan doang kalian boleh kerja di satu perusahaan, habis itu kalian harus keluar dari perusahaan. Nah, itu yang susah ya. Itu yang makanya nggak bisa dapetin professional job gara-gara ya perusahaan gila, gue mau nge-hire lu cuma 6 bulan buat apa? Ada cuman susah ya. Iya, makanya harus jadinya cuma kontrak. casual gitu kayak. Iya. Udah kayak waiters, kayak customer service, kayak kerja di fast food restoran kayak gitu-gitu deh. Banyak burung, saya mohon maaf, di sini kita di hutan di Australia. Ini ngomong-ngomong soal apa ya? Visa WHV. Enggak. Kan udah nih gaji, udah kita bahas kan ya. Mau spill gaji nih. Jangan. Ya mau Pokoknya ya. intinya sebenarnya kalau Ngomongin rate lah, rate per intinya, jam. Kalau untuk WHV itu 26-an per Sama jam, lah, sama. Casual juga 26, 27 ya. Intinya di sini kalau apa $26 per hour ya per jam. kalau kerjanya mainannya jam gitu. Kalau kalian kerjanya jamnya banyak nih, ya mau yang manajer gajinya seberapa, kalau dia jamnya nggak banyak juga kalian pasti bisa dapetin gaji lebih gede dari dia gitu. Di sini tuh gaji fair enough lah semuanya. Cuman kalau misalnya lo casual tuh lebih gede, casual rate gitu kan. Karena dia nambah $5 gitu, ada iya, apa gitu. karena juga lo kayak casual tuh kalau lagi dibutuhin ya lo datang gitu. Kalau enggak ya yang anak-anak yang part time permanen sama full time gitu. Dan karena dia nggak ditanggung apa-apa lagi gitu selain Iya. gaji doang. Jadi kalau lo ngambil perusahaan nggak casual, ngasih apa-apa lagi. lo nggak bisa ngambil annual leave. Kalau lo part time permanen atau full time bahkan lo bisa ngambil annual leave. Jadi kalau cuma casual mah nggak bisa gitu, dan nggak bisa ngambil sick leave juga gitu. Makanya ditambahin kayak cuma $5 lah. Iya Lumayan, gitu. tapi lumayan sih. Makanya rate-nya lebih gede gitu saya. Itu tergantung lo mau kira-kira lo butuh annual leave nggak, kira-kira lo orangnya sakit-sakitan nggak gitu. Kalau lo sakit-sakitan lo jangan ngambil Ngapain casual. datang ke sini? Iya, jangan ngambil casual, nggak kasihan gitu kan. Ntar lo nggak bisa ngambil sick leave Wah, gitu kalau kan. penyakitan MCU juga nggak lulus. Kena lo gitu. Ya mohon maaf Pak, sampai tau kayak penyakit Oh iya. AP gitu, asma kan masih ini. Kan bukan TBC, TBC kan virus apa gitu. Nggak tahu gue. Gitu sih say. Terus tadi gue mau ngomong apa lagi, gue lupa. Oh iya, masalah visa WHV sama student. Banyak yang nanya ke gue kayak, "Kak, kenapa nggak ambil WHV aja? Kenapa ngambil student visa?" Kalau menurut gue ya emang sebenarnya lebih menguntungkan WHV karena lu nggak perlu budget yang banyak banget gitu. Lu nggak perlu persiapan yang gimana gitu. IELTS-nya juga rendah banget, masih tergolong kayak masuk di akal gitu. Berapa sih minimal IELTS-nya berapa? Minimal 4,5. Terakhir 4,5. update 4,5. Ih, Kalau kecil student banget cuy 6,5 itu. gitu ya. 6,5 gitu. Makanya 6. nggak perlu effortnya, nggak terlalu banyak, terus budget juga Yang 5,5 ada kok ada. Iya, sertifikat tapi. apa diploma enggak Sertifikat diploma 6 sih rata-rata. yang course gitu Iya. ya. Yang pokoknya sertifikat itu biasanya 5.5 lah overall dari sekolah. Terus juga apa namanya, kalau menurut gue pribadi, kalau student tuh kalau lo memang mau cepet dapet PR, lo student Kalau sih, ngejar-ngejar. dan lo punya duit student sih. Tapi kalau lo misalnya budgetnya terbatas ya, lo ngambil WHV dulu gitu. benar. Nanti lo baru setelah Baru nabungnya WHV dari WHV -nya. nyambung ke student Baru visa sih. itu bisa gitu. Dan lo nggak Rata-rata perlu emang iya. nggak perlu pulang gitu. Yang mau PR yang dari WHV itu larinya nanti ke student. Dan nggak perlu bank statement ya gitu. Itu solusi untuk orang-orang yang kayak pengen ke Australia pakai student visa nantinya gitu, tapi nggak ada bank Nggak ada statement. bank. Ya lo Sana pakai WHV dulu. WHV kan Tapi bank benar-benar statement. harus nabung. WHV bank statementnya berapa? WHV 5,5 lah, itu udah aman banget. 5.500. 55 Iya, juta 55 juta ya. 60 juta lah ya aman ya. Kalau student visa kan sampai minimal 250 ya, gitu. benar-benar ratusan. Plus apa tuition fee-nya aja berapa, udah 300 400 gitu kan. 400 Ada yang juta. dijual nih dari badan untuk Enggak lo, say. Pusing saya emang.
Cuman gitu lebih. Jadi kalau lo WAV untuk lo PR ya, ngomongin PR, misalnya lo PR nih pengenan nantinya in the future. Baru ke student. Iya, karena nanti nggak kehitung selama lo izin tinggal di Australia itu 3 tahun lo sebagai turis, bukan sebagai residen. Kalau gue student, gue residen jatuhnya. Tapi kalau lo WFH itu turis, ya kan? Karena dia ya working holiday, working holiday ya judulnya gitu kan. Dan lo apa namanya tax lo nggak bisa diklaim ya. Kalau nggak gue salah kan sih nggak bisa, tapi gue kurang tahu sih. Nggak bisa itu, karena kan ya udah lo bayar tax soalnya buat ada declarationnya mereka aja. kan. Iya. Nah itu gue nggak baca sepenuhnya sih. Gue cuma nyerahin ke cowok gue untuk isi udah. Yang Kalau penting gua- kan kalau nggak diisi hati-hati kan teks itu nanti bisa lebih banyak lagi nanti di deductionnya dari gaji kita. gitu say. Kira-kira itu aja ya yang kita bahas, main general aja say. Gue nggak mau sampai kompleks Gila. buka Meledak nanti. online kelas nih apa gitu kan. Tapi boleh sih nanti kalau misalnya ada Webinar, pertanyaan-pertanyaan webinar. lain ya buat temen-temen yang ada di YouTube ini, yang nonton YouTube gue, kita lo pede diliatin bule kita say, kita lo. Jadi boleh silakan komen di video ini dan nanti bakalan kita jawab mungkin di sesi selanjutnya ya, karena kita jarang ketemu gitu. Dan gue juga mau pergi. Yes, gitu dia mau cabut juga gitu, mungkin bakalan bintang tamu selanjutnya ya gitu. Atau enggak Tahun depan. next time kita ketemu lagi. Lo bakalan pindah suburb kan? Iya. Iya, dia bakalan pindah suburb buat perpanjang second year. Iya. Iya, jadi bisa sampai 3 tahun gitu di Australia gitu. Ya kira-kira begitulah kehidupan kita di Australia ini. Terima kasih sudah menemani kita makan krosong, nyasar. Gue nggak tahu nih say, baterai gue udah lowbat. Kita udah jalan-jalan kemana aja ini ya. Sudah tidak tahu lagi kita di mana. Sampai Brisbane ntar ketemu The Cornell Twins, hancur say gitu kan. Udah gitu dulu, udah banyak burung-burung di sini ya. Nih tai burung juga. Meresahkan nih. Meresahkan nih, banyak tai say tuh. Makasih yang udah nonton. Kenal lo. Bye.